pesawat P-38 Lightning terbang tinggi di atas Yugoslavia. Memimpin penerbangan adalah Kolonel Clarence Theodore Edwinson. Dia melihat awan uap yang naik dari bawah, yaitu kereta uap Jerman. Bukan target utama, tapi terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Ayo kita lumpuhkan, teman-teman. Edwinson berbalik dan bersiap menyerang. Pasukannya mengikuti dari belakang. Mereka mempercepat laju dan mengunci lokomotif tepat di bidikan, lalu menarik pelatuk. Lokomotif dipenuhi tembakan pasukan Amerika. Dan uap keluar dari lubang-lubang di seluruh boiler saat Lightning kembali naik ke langit. Namun Jerman segera bereaksi. Awan hitam tembakan anti pesawat Jerman meledak di sekitar formasi. Dengan pecahan peluru menembus kulit logam tipis pesawat. Edwinson berteriak di radio. Semuanya, turun! Mereka berbalik menyelam kembali ke daratan untuk menghindari tembakan senjata Jerman. Tapi sudah terlambat. Satu P-38 terkena tembakan langsung dan terbakar. Saat seluruh skuadron menukik untuk menyelamatkan diri, suara pilot yang putus asa terdengar melalui radio. Aku tertembak, aku kan jatuh! Edwinson terbang rendah di atas pohon-pohon dan memutar kepalanya ke belakang mencari kawannya. Namun yang dia lihat adalah bola api dari pesawat yang tertembak menghantam lereng bukit. Apa ada yang lihat parasut? Tiap pilot berharap ada yang menjawab iya. Tapi keheningan begitu memekakan telinga. Negatif, Pak. Kemarahan memenuhi hati Edwinson. Kopi. Pesawat AS meraung di atas pegunungan Serbia. Tiba-tiba tanah di bawah mereka menurun, memperlihatkan lembah besar dengan landasan udara. Tempat itu terlihat persis seperti area target yang dijelaskan dalam briefing misi mereka. Beberapa detik kemudian, Edwinson melihat persis apa yang diharapkan. Sejumlah truk dan tank yang berbaris panjang menuju utara di jalan menuju Belgrade. Tidak pernah ada sedikit pun keraguan di benaknya. Ini adalah kesempatan mereka untuk balas dendam. Muncul juga target kita. Tim biru, serang konvoi Jerman itu. Tim merah dan kuning ke landasan udara. Ya, Pak! Soviet tidak menyadari bahwa mereka telah salah diidentifikasi oleh Amerika. Tentara Merah dan Partisan Yugoslavia sedang merayakan ulang tahun Revolusi Oktober. Mereka melaju, prajurit penyanyi dan bendera Soviet berkibar dengan bangga di udara. Hingga gemuruh mesin mengganggu nyanyian. Para prajurit menengadah ke langit dan melihat P-38 terbang di kejauhan. Melihat sekutu menjadikan senyum terlukis di wajah mereka. Perayaan dilanjutkan dan konvoi terus berlanjut. Hanya sedikit yang terkejut saat mereka melihat pesawat terbang keluar dari formasi dan langsung menuju ke arah mereka. Tidak, mereka akan menembaki kita. Pesawat-pesawat Lightning mendekati kolom pasukan, suara mesin semakin keras. Beberapa tentara Soviet yang menyadari kesalahan tersebut bergegas memperingatkan pasukan Amerika yang akan datang. Mereka mengambil bendera dari rekan-rekan mereka dan mengangkatnya lebih tinggi, mengibarkannya dengan putus asa, berharap pasukan Amerika melihat. Tapi tidak ada cukup waktu. Para pilot tidak menyadarinya, dan mereka menarik pelatuk. Pasukan Soviet kocar-kacir saat peluru menembus formasi pasukan dan kendaraan. Kolom pasukan dilanda kepanikan hebat di bawah hujan peluru. Kemudian, bom-bom Amerika menghujani. Ledakan menghancurkan sisa-sisa konvoi, menyebabkan korban jiwa yang berat. Di landasan udara terdekat, ledakan-ledakan jauh terdengar. Pos pengamatan berdiri tegak dan melihat gerombolan pesawat terbang yang langsung menuju ke arah mereka. Pasukan, siapkan senjata kalian! Alarm peringatan berbunyi dan tentara Soviet bergegas menuju meriam anti pesawat. Mereka beraksi dengan gemuruh yang mengerikan. Peluru melesat ke langit untuk menghadapi pesawat yang mendekat. Di udara, Edwinson memimpin pasukannya menuju apa yang mereka yakini sebagai landasan udara Luftwaffe yang dipenuhi oleh Bf-109. Tembakan anti pesawat menyapu formasi mereka, mengenai pesawat-pesawat tersebut, tetapi mereka tidak gentar. Peluru 20 mili dan peluru kaliber 50 berhamburan dari senjata berat Lightning. Pelurunya menghantam tanah, merobek barisan pesawat yang diparkir. Sambil mendengar tembakan musuh menghantam pesawat mereka sendiri dengan bunyi letupan. Naikkan! Pesawat Lightning keluar dari manuver, tetapi salah satunya gagal mengikuti. Letnan 2, Alden Paulson. Dia menarik tuas kemudi dengan sekuat tenaga, tetapi pesawatnya mengalami kerusakan parah akibat tembakan senjata Soviet. Dia terbang jauh lebih rendah dari yang diharapkan, menarik tembakan dari seluruh sistem pertahanan udara lapangan terbang Soviet. Dia nggak bisa naik! Lebih banyak benturan menghantam Lightning. Sayap dan elevator hancur berkeping-keping dan kendali lepas dari genggamannya. P-38 jatuh sejauh 1 km dari landasan pacu, meledak dengan Coulson di dalamnya. Edwinson melihat bola-bola api, dan amarahnya kembali memuncak. Mereka akan membuat orang Jerman membayar. Naikkan ketinggian dan masuk lagi!
Di bawah sana, tembakan anti pesawat terus mengarah ke langit yang mereka yakini sebagai pesawat Jerman bermesin ganda FW-189. Pilot-pilot Angkatan Darat Soviet bergegas menuju Yaks yang tersisa melalui api dan asap. Siaga tempur, semua pilot bersiap! Dua Yak-9 pertama yang mulai terbang dikemudikan oleh Letnan Krivonovich dan rekan terbangnya Letnan muda Shikulya. Saat mereka melaju di landasan, Krivonovich menengadah dan melihat pesawat tempur tersebut berbalik untuk serangan lain. Shikulya, lebih cepat! Mereka berbaris di landasan pacu dan memacu throttle hingga maksimal. Yak-9 meraung di landasan pacu dan lepas landas ke udara. Dengan pemandangan mengerikan musuh yang mendekat di atas kepala. Kedua pesawat Soviet melintas di atas pepohonan, melarikan diri dari bidikan P-38. Namun di belakang mereka, pilot-pilot Soviet lainnya tidak seberuntung itu. Mereka lepas landas dalam kelompok besar. Sasaran mudah bagi skuadron yang sudah kehilangan 2 orang. Tembak pesawat-pesawat itu sebelum mereka naik ketinggian. Pasukannya tidak bertanya. Mereka terjun dengan kecepatan maksimum, dihujani tembakan anti pesawat yang mengalir dari darat. Dengan bidikan terarah pada target, mereka menarik pelatuk. Peluru dan proyektil menembus pesawat-pesawat Soviet.